Pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan AKP Dwi Purwanto Kasatreskrim Polres Solok Selatan untuk memperbarui informasi terkait kasus seorang pria di Solok Selatan yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan pria lain, merekamnya kemudian menjualnya ke situs porno. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Bu. Baik, Pak Dwi, sejauh ini seperti apa proses penangkapan pelaku? Sore Bu. Iya, seperti apa proses penangkapan pelaku, Pak? Ini juga menyampaikan. Halo? Iya, Pak. Ya, silakan, Pak Dwi. Ini berawal kami polisi, kemudian untuk tempat kejadian di rumah korban di Jorong Gunung Pasir, Nagari Teguh Padang. Ya, silakan Pak. Nama tersangka inisial AY yang nama korbannya istrinya inisial SY. Pada saat kejadian pada tanggal 10 Mei 2021, kira pukul 4 pagi dini hari, Nagari Padang, kronologis kejadian. Halo? Iya, Pak. Kronologis kejadian ini pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pada saat korban yang inisial SY dan sebagai suami AY. Iya. Itu pada. Baik. Sudah berapa kali Pak hal ini terjadi? Maksudnya sang suami memaksa istrinya berhubungan badan dengan pria lain, kemudian menjualnya ke situs porno, itu sudah berapa kali terjadi, Pak? Ini dari pengakuan istrinya. Ini baru dilakukan 2 kali. 2 kali. Apa alasan utama pelaku dalam tanda kutip menjual istrinya? Ini dengan alasan untuk memvideokan untuk dijual ke situs porno oleh suaminya. Berapa uang yang didapatkan dari hasil penjualan itu, Pak? Ini belum sempat. Ini kejadiannya. Ini pada tanggal 9 Mei 2021. Baik, terima kasih AKP Dwi Purwanto sudah berbagi informasinya bersama kami di News Sore. Selamat sore. Pemirsa, kita beralih ke Medan di mana sejumlah pengedar narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara lari pontang-panting saat melihat kedatangan polisi. Polisi juga menggerebek sebuah gubuk yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Polisi menggerebek kampung narkoba di Desa Amplas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah pengedar narkoba yang mengetahui kedatangan polisi langsung lari pontang-panting. Polisi kemudian menyita sejumlah paket sabu dan timbangan elektrik. Namun pengedar narkoba berhasil melarikan diri dan terus diburu polisi. Tidak jauh dari lokasi, polisi juga menggerebek sebuah gubuk yang diduga kerap dijadikan lokasi pesta narkoba. Salah satu warga yang coba melarikan diri. Kami amankan barang buktinya berupa sabu, sisa pakai. Tapi yang bersangkutan semua pada lari, sempat kita amankan. Untuk kampung itu akan terus diawasi nggak kan? Ya, itu akan terus kami awasi. Karena dalam waktu dekat juga, itu akan terus kami melaksanakan kegiatan patroli. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Hasil asesmen ini juga akan menentukan nasib mantan vokalis grup band Drive ini, apakah akan direhabilitasi atau ditahan. Masih sehat. Ini mau menjalani asesmen ya? Asesmen terhadap Anji ini diberikan atas permintaan keluarga. Hasil dari asesmen ini diperkirakan akan keluar sekitar 3 hingga 7 hari ke depan. Musisi yang juga konten kreator ini ditangkap unit 1 narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studionya di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Dari hasil tes urin, Anji juga dinyatakan positif mengkonsumsi ganja. Kini polisi tengah mengejar sosok Bro yang merupakan pemilik akun tempat di mana Anji membeli ganja.
Dalam kasus ini, Anji terancam hukuman 12 tahun penjara. Hasil dari asesmen tersebut nanti berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh dari tim asesmen terpadu. Nanti hasil rekomendasi tersebut akan kami sampaikan lebih lanjut nanti dari hasil tim asesmen terpadu tersebut. Berarti ada kemungkinan si Anjita ditahan atau gimana? Untuk proses penyidikan tetap berjalan. Saat ini Anji sudah dilakukan penahanan, jadi mekanisme penyidikan terus berjalan. Jadi asesmen ini merupakan salah satu hak juga. Pemirsa, seorang maling yang gagal mencuri uang 8 juta rupiah nyaris babak belur di amuk massa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Modus yang dilakukan dengan pura-pura sebagai pembeli. Berpura-pura jadi pembeli berujung jeruji besi. Ya, beginilah nasib tragis pria yang tertangkap mencuri di sebuah kios di Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemilik kios awalnya tak menyadari kedatangan pelaku. Kondisi kios yang sepi pembeli membuat pelaku semakin mulus mendekati mesin kasir. Korban baru tersadar ketika mendengar kunci laci meja berbunyi dan melihat tas berisi uang 8 juta rupiah serta perhiasan emas miliknya hilang. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. Tapi langsung pegangi bajuku, bilang, Kak, kenapa Pak mau beli? Bilangi, geleng saja begitu, geleng kepalanya begini, langsung bilang, oh lari maka masuk, tidak terkunci memang ini laci. Langsung ku tarik, tidak ada dompetku. Jadi berteriak, Kak bilang, Kak, tangkap itu pencuri, itu ambil dompetku, tidak ada dompetku. Jadi dikejar tadi sama warga? Iya. Masyarakat di situ terlihat kemudian membuang barang bukti tas tersebut. Oh, berarti saat dikejar pelaku ini membuang tasnya? Iya, membuang tasnya. Hingga sampai sekarang mengelak bahwa dia mengambil tas tersebut. Tapi ada saksi yang melihat kalau dia adalah pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 tersangka kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Aplikasi ilegal tersebut diduga dikendalikan 2 warga negara asing yang saat ini masih dalam pengejaran. Berawal dari laporan masyarakat, polisi menangkap 5 tersangka kasus pinjaman online ilegal. Aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK ini menawarkan pinjaman mudah tanpa tatap muka dengan suku bunga rendah. Faktanya, peminjam harus mengembalikan dana dalam waktu 10 hari dengan suku bunga mencapai 41%. Kini polisi memburu 2 warga negara asing yang diduga mengendalikan pinjaman online ilegal tersebut. Mengungkap dan telah menangkap para tersangka kasus penipuan, juga tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perlindungan konsumen, dan juga tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika dengan modus para tersangka yang ditangkap menggunakan aplikasi yang mereka namakan RP Cepat, di mana aplikasi ini menawarkan pinjaman online. Kegiatan ini sudah beroperasi selama 4 tahun. Menariknya adalah penipuan melalui pinjaman online ini diduga dikendalikan oleh warga negara asing asal Tiongkok. Dan saat ini tentunya penyidik juga akan memburu pelaku tersebut. Sebelumnya nasib naas dialami seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah yang terjerat teror pinjaman online. Sementara itu, jeratan pinjaman online juga dialami seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur.
Tak kuat terlilit utang pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum. Ia mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus ini bermula saat dirinya mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Selang beberapa hari, pinjaman tersebut langsung cair, namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Tak sanggup membayar, ia pun meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Bunga pinjaman membengkak menjadi total 206 juta rupiah. Sementara itu, seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur juga terjerat pinjaman online hingga 40 juta rupiah menggunakan 24 aplikasi. Mulanya, korban hanya meminjam 2,5 juta rupiah untuk biaya kuliah. Namun karena berbunga tinggi, utangnya mencapai 40 juta rupiah. Korban pun sempat didatangi sejumlah debt kolektor. Akibatnya, korban dipecat dari sekolah tempatnya mengajar dan sempat berkeinginan bunuh diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih memburu penjual daging celeng yang menipu warga di Jambi dengan mengaku menjual daging sapi. Sementara itu, jumlah warga yang membeli daging celeng saat Idul Fitri lalu terus didata petugas. Warga perumahan Bougainville, Kota Jambi masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait penipuan daging celeng yang menimpa mereka. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, perwakilan warga terus mendata jumlah warga yang mengonsumsi daging celeng di Hari Raya Idul Fitri lalu. Sebelumnya, puluhan warga di perumahan Bougainville, Jambi mengonsumsi daging celeng saat Hari Raya Idul Fitri. Puluhan warga ini tertipu oleh penjual yang mengaku menjual daging sapi. Tergiur dengan harga murah, yakni Rp100.000 per kilogram, warga pun beramai-ramai membeli daging untuk dimasak menjadi hidangan lebaran. Namun sejumlah warga curiga dengan tekstur dan rasa daging yang berbeda dengan daging sapi biasa. Warga kemudian membawa sampel daging ke Dinas Peternakan dan hasilnya daging yang mereka konsumsi di Hari Raya adalah daging celeng. Dari Kota Jambi, Adrianus Susantra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan akan memanggil saksi dan masih menunggu hasil otopsi terkait tewasnya seorang bocah karena digigit anjing. Kelurahan setempat akan melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan di sekitar lokasi kejadian. Pasca meninggalnya MR, anak berusia 10 tahun yang digigit anjing tetangganya, Polsek Deli Tua telah melimpahkan kasus ini ke Polrestabes Medan. Pihak kepolisian belum menetapkan tersangka, namun telah mengamankan anjing untuk diperiksa. Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kelurahan saat ini tengah melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki hewan peliharaan untuk divaksin. Sebelumnya, usai digigit seekor anjing, korban sempat mengalami kelumpuhan, hilang ingatan, dan terus buang air besar. Korban akhirnya meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit. Sementara prosesnya masih lidik, karena penyebab kematian belum kami ketahui. Kami sedang menunggu hasil otopsi dan juga pemeriksaan di laboratorium terkait. Gara-gara mabuk, sopir mobil mewah menabrak kendaraan lain di jalan tol. Kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.